Bapak Ibu tuh memang seperti itu ya. Oke, materi yang kita bahas hari ini itu tentang teknik pengumpulan data ya. Nah, tujuannya adalah jadi mahasiswa mampu memahami tentang teknik pengumpulan data. Nah, nanti juga dilanjutkan dengan mengolah data ya. Jadi mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengolah data yang menjadi eh, eh, objek ya, objek penelitiannya. Nah, kemarin sudah dibahas tentang jenis metode dalam penelitian. Jadi dalam ada metode kualitatif, kuantitatif, dan metodik. Metode itu adalah kombinasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan di sini dikatakan dia lebih ada memiliki keunggulan melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif saja. Nah, berikutnya tentang kualitas data penelitian. Itu kita kualitas data hasil penelitian itu dilihat dari apa instrumen penelitiannya dan bagaimana kualitas pengumpulan datanya. Maksudnya di sini gimana? Jadi, dua hal ini sangat berperan penting terhadap hasil penelitian yang kalian kerjakan. Kalau instrumen penelitiannya tidak cocok, tidak bagus, jadi melihat instrumen penelitian itu bagus atau tidaknya kita lihat dari instrumennya ya. Instrumennya itu kan banyak macam-macam kan, nanti kita jelaskan instrumennya itu apa aja. Nah, terus kita lihat dulu apakah dia valid dan reliabilitas. Sudah dibahas tentang valid dan reliabilitas? Sudah ya? Teknik sampel itu teknik pengambilan sampel. Nah, ya. Jadi, validitas itu kan dilihat per itemnya. Bisa mewakili dah dari apa yang menjadi, apa yang dimau oleh peneliti. Itu oke dah gitu ya. Setiap pertanyaan-pertanyaannya itu, misalnya ya menggunakan kuesioner. Apakah pertanyaan itu menunjukkan indikator dari apa yang kita mau teliti gitu. Nah, itu melihat valid. Jadi validitas itu per item. Kalau reliable gimana? Reliabilitas gimana? Layak disebarkan. Ada lagi? Reliable itu seperti apa? Pemahaman kalian. Nah, kenapa ada uji-uji ya? Kenapa harus reliable? Kenapa? Supaya kalau kita tes sekarang, itu kalau kita bisa besoknya itu tes juga lagi, itu tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Ya, sama lah kayak gitu, udah jauh-jauh lah kayak gitu.
Itu nantinya area reliable. Jadi sekarang apapun nanti bisa kita manfaatkan instrumen itu, ya. Ini tidak berubah dia. Kalau reliable itu dilihat per item atau semuanya. Nah, itu semuanya, ya. Nanti ada kriterianya ya, valid atau tidak. Sangat ada kriterianya, ada sangat valid, valid, tidak valid, ya dah. Dan nilai reliabilitas itu berapa gitu kalau dia sudah reliable. Kemudian bagaimana juga kita mengumpulkan datanya gitu. Data kita itu beragam nggak kayak gitu. Nah, kalau data kita cuma eh, tidak bervariasi, tidak beragam ya, itu akan mengalami masalah gitu dalam data hasil penelitiannya gitu. Makanya dicek ya, ada pengecekan ya. Apakah dia apa adanya multikolinialitas misalnya ya. Ada misalnya antara indikator A dengan indikator B, apakah ada hubungannya, terus atau juga lihat korelasinya ya antar apa namanya apa indikatornya gitu kan. Nah, itu kualitas pengumpulan datanya ya dilihat di situ. Nah, eh, apakah datanya itu udah cukup gitu? Kalau kita pakai SEM. SEM itu kan bagusnya datanya itu misal berapa kali ya? Misal satu ini ada 5 indikator. Ibu lupa ingat, berarti harus bisa menggunakan SEM itu berarti 5 indikator dikalikan sekian data gitu. Nah, itu kalau SEM. Misalnya 11 nih, jadi 5 indikator kali 11. Berarti harus 55 responden minimal. Gitu misalnya. Tapi penggunaan SEM itu akan lebih baik lagi kalau kita respondennya itu lebih dari 100. Nah, kayak gitu. Misalnya respondennya itu misalnya kalau kita ngumpulin data ya pakai kuesioner, itu misalnya respondennya itu Universitas Jambi, mahasiswa. Terus kita ngambilnya di apa namanya? Kita berbicara di universitas eh, di bawah Kemendikbud. Tapi kita diambilnya di UIN. UIN itu kan di bawah Kemenang. Jadi kan tidak cocok. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga eh, kualitas dari pengumpulan datanya. Nah, kualitas dari kemudian kita masuk ke data dulu ya. Data itu apa? Nah, data itu merupakan ya suatu keterangan-keterangan tentang suatu hal. Ada yang berupa sesuatu pemahaman seseorang atau pengetahuan seseorang ya, ya, atau itu berupa anggapan atau itu suatu fakta gitu yang digambarkan lewat angka simbol kode. Contohnya apa? Kalau dia berupa anggapan, contohnya gimana? Datanya itu. Kita ambil melalui apa? Kuesioner, Rak. Sebar kuesioner. Itu misalnya tentang motivasi belajar, ya, Dak. Situ kan semuanya ceritanya tentang eh, persepsi, Dak. Persepsi dari respondennya ya enggak tentang motivasi belajar gitu. Jadi data itu juga bisa berupa fakta yang digambarkan lewat angka. Contohnya apa? Data apa? Apa? Nah, tinggi badan. Siapa lagi data yang kalian sering ambil dari BPS atau kalian magang nanti ya udah magang nggak nanti? Kapan magang? Hah? Kapan? Iya, sekarang semester berapa? 5. Nah, berarti semester besok ya. Nah, di situ kan nanti ada banyak data-data ya yang bisa kalian jadikan objek sehingga itu bisa kalian angkat menjadi suatu permasalahan dalam topik penelitian, gitu kan? Nah, itu simbol, kode ya dan lain-lain. Nah, dalam pengumpulan data kita harus memperhatikan jenis data sama sumber data.
Ada jenis data berdasarkan sifat. Namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Kuantitatif itu berupa jumlah misalnya ya, padatan atau pendapatan penduduk. Berarti jenis data itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif itu contohnya apa? Tingkat pendidikan penduduk, ya enggak? Komoditas, produk, sektor perkebunan. Itu data kualitatif. Bisa dibedakan? Data jenis data berdasarkan sifat? Bisa dah? Bisa ya. Ini ya nih. Nanti ditanya lagi udah tahu. Coba tes tanda senang aku. Random, random. Tidak, random. Tanda akan Apa ya? Nanti aja lah dah. Atau itu aja lah, siapa? Sarul. Contoh data kuantitatif. kita tuh kita terkait sih. Apa misalnya? Kan tadi jenis data. Jenis data tuh ada dua, kuantitatif sama kualitatif. Nah, contohnya yang kuantitatif aja. Sebenarnya di data BBM, sebenarnya di jumlah Nah, ya. Saya, saya. Oke, jenis data berdasarkan skala. Nah, ada skalanya itu nominal. Contohnya apa? Jadi skalanya digunakan hanya untuk membedakan suatu ukuran dari ukuran lain, tanpa membedakan suatu ukuran dari ukuran lain tanpa atribut yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya kalau kita laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan, misalnya jenis kelamin, itu kan ada saat saya buat misalnya laki-laki skala satu, perempuan skala dua, ya dah. Itu kan kalau sebenarnya satu dan dua itu kan misalnya satu dulu baru dua itu kan sebenarnya tingkatan. Tapi kalau dia berupa nominal, dia itu tidak cuma membedakan dia laki-laki dan perempuan saja, tapi tidak ada tingkat ukurannya nggak ada gitu, ya. Misalnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, harusnya kan lebih besarnya dua daripada satu. Tapi kalau nominal dia setara walaupun satu dua cuma sekedar dia tuh membedakan suatu jenisnya gitu ya. Jenis datanya, misalnya dari segi agama, satu itu menandakan dia Islam, ya dah. Dua itu Katolik, tiga itu Kristen. Tapi kan bukan berarti yang Kristen lebih baik daripada Islam. Nah, itu maksudnya. Itu namanya dia nah, skala nominal. Nah, kalau skala ordinal, dia itu membedakan urutan dalam skala, ya, dan dapat memberikan atribut yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, jadi misalnya satu kayak kita buat kuesioner itu kan misalnya eh, sering, tidak sering, kurang gitu kan, atau puas, tidak puas ya cukup gitu ya. Nah, itu namanya skala ordinal. Kemudian ada namanya interval. Skala yang memiliki ciri skala ordinal tetapi memiliki jarak atau interval yang dapat diukur. Misalnya IPK mahasiswa. Jadi antara 3,0 sampai 3,5 itu sama jaraknya dengan 2,5 sampai 3,5. Itu ya, jadi itu skala interval. Kemudian skala rasio. Ini adalah jenis skala yang tertinggi, di mana pada skala ini memiliki ciri-ciri skala interval ditambah dengan memiliki nilai nol sebagai nilai mutlak. Nah, misalnya pendapatan masyarakat rata-rata 3 juta di kelas A lebih tinggi dibanding pendapatan masyarakat rata-rata RP 1 juta di kawasan B. Itu namanya skala rasio.
Nah, kemudian jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Itu ada namanya data berkala, time series. Contohnya jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai 2010. Ada namanya real time atau data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Contohnya banjir sentani pada saat kejadian, bencana gempa bumi di Padang pada saat kejadian itu namanya data real time. Jadi jenis data ada dua, time series sama real time. Terus satu lagi adalah contoh data real time, data yang didapatkan dari citra satelit ya. Nah, kemudian jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Ada namanya cross section, ada namanya data panel. Kalau cross section itu adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu tertentu yang diperoleh dari masing-masing individu. Kalau data panel, dia gabungan dari data time series dan data cross section. Bisa dibedakan? Ada tahun, ada lagi jenisnya di sini rentetannya di sebelah kanan. Kalau data cross section, dia cuma tahunnya aja. Kayak gitu. Ya, coba deh kelompok sekarang 5 menit. Coba cari contoh data cross section dan contoh model tabelnya seperti apa bedanya sama data panel. Di tabelnya ya, kan pengertiannya sudah Ibu jelaskan tadi. Contoh datanya kayak mana? Heeh. Contoh data cross section dan contoh data panel. Nanti Ibu panggil 5 menit ya. Ibu ambil dari berapa kelompok di sini? 7. Nah, berarti nanti Ibu ambil acak di antara 7 kelompok itu. Terus yang lain nanti dikumpul hasilnya ya. Tugas kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, satu aja kertasnya. Nama kelompoknya, siapa aja anggotanya, sama jawabannya. Iya, Sarul. Ayo, ya. Ya, bentar lagi lah. Habis ini udah. Data cross section dan data panel itu gimana bedanya? Boleh nengok internet boleh. Iya, contoh datanya. Nanti kalian bisa gambarkan di sini gitu di papan tulis. Contoh data panel satu, data cross section satu. Ya. Ayo silakan kerjakan dengan kelompok. Bisa duduknya per kelompok. Nah. Hah? Boleh. Ayo, Pak. Ayo, kemudian boleh langsung dulu. Berapa orang? Oh, iya. Enggak lah, kita beri tahu juga ya diterapkan. Nah, itu kalau nanti kembali sesuai ya. Oke, mana dibuka? Ini.
Astaga, individualnya. Oh, bisa Bu. Lagi depan. Ini. Aku selesai ada lihatnya. Makanya nanti dah. Kasih teman-temannya loh. Terus jelaskan. Coba sampai yang salah satu. Sini bebas ya. Kemudian ada Waduh, Bu. enggak. Yang dikasih ini kabel. Iya, kabel deh. Bedanya jadi nampak. Heeh. Nah, ini cross section ya. Iya. Iya. Harusnya tuh ada 3, time series, cross section, sama data panel. Karena kan data panel itu gabungan time series sama cross section. Yang penting kalian tahu beda dari tabelnya, beda dari struktur datanya. Itu cuma nampaknya dari tabel. Dari tabel itu.
Satu-satu ya. Iya, Bang. Berapa kali kelompok hari ini? Berapa orang? Jelasin satu ya. Sampai yang jelas tentang konseris, sampai jelas tentang prosedur, sampai jelas tentang keadaan. Nah, varian. Ayo nih, jelaskan mana mau varian sampai ini. Kita pergi. Apa itu? Kalau ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian seluruhnya. Dia yang nulis di kertas, kami yang nulis di kertas. Kami yang punya depan ya. Yang punya depan. Apa? Tadi ke situ ya. Yang hati kita ya. Ya enggak, kita apa aja. Atau senang. Apa yang lain? No. Nah, sini Kiki. Mau pilih lah. Langsung Pak, kami kelompok ini akan menjelaskan. Kami dari kelompok Aryo. Kami dari kelompok 4 ingin jelaskan time series, cross section dan mana sampai mana. Ya, silakan. Silakan diteruskan dengan Aryo. Mulai dari Ibnu, tolong mainkan laser. Jelaskan. Tadi saya mendapatkan laser. Ya gimana Ibu? Oh, nanti perhatikan itu. Ngomong aja. Ayo. Enggak apa-apa, ada di struktur datanya. Depan lagi sini. Gimana struktur datanya? Kalau time series berarti dia banknya satu, kan? Ada bank lain. Nah, kemudian kita amati apa? Untuk indikatornya apa aja nih? X1, variabelnya kan X1 dan X2. Nah, itu diamati berapa? Tersebut untuk di bank satu bank A ini. Oke, sudah jelas? Oke, next cross section. Lanjut. Di yang cross section seperti namanya ini cross ya. Jadi dia ini bersilang dengan bank-bank yang lain. Nah, jadi ini ada kumpulan bank, tapi tahunnya itu cuma 1 tahun yang diamati. Tapi dalam 1 tahun ini terdapat banyak bank gitu. Tapi itu. Untuk variabel yang diamati X1. Variabel yang diamati masih sama X1 dan X2. Oke, terakhir panel. Nah, gimana? Bisa dipahami yang tadi? Bisa
Nah, untuk yang panel ini kita di sini memiliki 3 bank. Bank A, Bank B, dan Bank C. Di sini kita melihat tahunnya di sini ada 5. Di setiap bank itu memiliki 5 tahun. Kita amati untuk Ya, setiap kita amati setiap bank itu 5 tahun. ya untuk 5 tahun untuk variabel. Variabelnya 2, X1 dan X2. Oke, bisa lanjutkan. Panel ini gabungan dari time series dan proses. Terima kasih teman-teman yang kasih. Kirim ke ibu ya. Oh, shopping kan. Nah, dah kumpul tugasnya. Ini gimana bedanya? Apa nih ya? Dah selesai ya, sampai sini dulu ya. Kita lanjut minggu depan ya. Bu, ini judul-judulnya kayaknya langsung kirim ke Hah? judul-judul kelompok ini. Ada listnya. Oh iya, kirim malah langsung ke TA itu ya kali ya. Baik kan kalau ini